Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas 5 soal terkait dengan tes intelijensi umum khususnya untuk sekolah kedinasan dan CPNS tahun 2024. Soal-soal yang saya bahas ini berdasarkan FR bahkan soal-soal asli tahun 2021 maupun 2023. Sekali lagi, TIO itu mudah, jangan dipersulit. Saya langsung akan nanti membahasnya, kemudian di akhir sesi saya memberikan satu PR untuk teman-teman semuanya. Silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira jawabannya apa. Ikuti dengan detail penjelasan saya dan nanti teman-teman tinggal membuat soal-soal yang mirip. Sebelum saya mengerjakan, saya membahasnya, saya akan memberikan soal-soalnya terlebih dahulu. Kalian bisa pause dulu videonya sebentar, kemudian coba kerjakan dan nanti akhirnya kita kerjakan bersama-sama. Langsung kita mulai yuk, let's go. Ini adalah soal yang pertama, silahkan dikerjakan. Ini soal yang kedua. Berikutnya, ini soal yang ketiga. Ini soal yang nomor 4. Ini soal yang nomor 5. Karena sudah sampai 5, langsung kita bahas soal yang pertama. Hasil operasi 4/6 ditambah 2/3 dikalikan setengah dibagi 4/3 adalah titik-titik. Kita lihat di pilihan jawaban A sampai E itu adalah semuanya pecahan biasa dengan penyebut sama-sama 6. Kita lihat di situ ya. 6 semua penyebutnya. Penyebut itu adalah yang di bawah seperti ini. Karena bentuk soalnya ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, maka ingat, ketemu dengan perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga soal ini seolah-olah ada tanda kurungnya di sini. Karena memang perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. 4/6 saya tidak akan ubah karena penyebutnya sudah 6. Kemudian ditambah 2/3 ini lebih mudah kalau saya rubah menjadi pecahan biasa. Cara merubahnya adalah karena penyebutnya 3, tetap saya tulis penyebutnya adalah 3 di sini. Pembilangnya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian ini saya kalikan dengan 1/2. Di sini ketemu dengan pembagian, saya rubah paling mudah menjadi perkalian. Awalnya pembagian berubah menjadi perkalian, sehingga yang 4/3 di sini ini akan berubah menjadi 3/4. Tanda kurungnya saya tuliskan kembali di sini. Kemudian 4/6 saya tulis kembali, ini soalnya ditambah 8/3 dikali setengah dikalikan 3/4. Ini bisa kita coret-coret. 8 dicoret dengan 2, jadinya ini 1, ini 4. Kemudian 4 sama 4 dicoret-coret jadi 1 dan 1. Tersisa yang atas adalah 1 dikali 1 dikali 3, itu artinya adalah 3. Yang bawah adalah 3 dikalikan 1 dikalikan 1 artinya adalah 3. 4/6 ditambah 3/3 itu hasilnya berapa sih? Karena penyebutnya harus 6, maka yang penyebutnya 3 di sini, ini saya rubah menjadi 6. Saya tulis kembali soalnya 4/6 ditambah, kita ingin merubah 3 di sini menjadi 6 maka perlu dikalikan 2, atas pun juga perlu dikalikan 2. Menjadi 6/6. 6/6 ditambah 4/6 itu sama dengan 4 tambah 6-nya itu sama dengan 10. Penyebut itu tidak ditambahkan, tinggal ditulis salah satu saja yaitu sama, yaitu 6. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, nomor 1 masih mudah dan selalu TIO itu mudah, jangan dipersulit. Berikutnya kita bahas soal nomor 2. Hasil operasi dalam tanda kurung 1/3 dikalikan 3/6 dalam tanda kurung atau kurung tutup dibagi 4 ditambah 3/5. Ketemu dengan soal seperti ini, maka karena ada perkalian dan pembagian, di mana perkaliannya sudah dalam tanda kurung, perlu kita kasih tanda kurung lagi karena di sini ada dibagi 4. Maksudnya bagaimana? 1/3 dikalikan
3,6 ini dikerjakan pertama, setelah itu baru dikerjakan ini, baru setelahnya dikerjakan, ditambahkan 3/5. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Dan ketika kita melihat pilihan jawaban, ada pecahan biasa dan pecahan campuran, maka teman-teman boleh mengerjakannya dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita lihat. 1/3 dikalikan 3/6. Maka ini sama seperti 3/6 dibagi 3 seperti ini ya. Setelah itu, kalau ini sudah, ini saya kasih kurung. Berikutnya, karena ini dibagi 4, bisa saya rubah menjadi perkalian. Karena dikalikan, yang tadinya dibagi 4, artinya 4 itu 4/1. Maka ketika pembagian saya rubah menjadi perkalian di sini, 4/1 menjadi 1/4. Saya kasih kurung lagi di sini. Baru setelahnya ditambah 3/5. Ketika 3,6 dibagi 3, maka langsung saya tuliskan 1,2. Berikutnya dikalikan 1/4. Ini saya kurung. Ditambah 3/5. 1,2 dikalikan 1/4 itu sama saja 1,2 dikali 1, artinya 1,2 tetap ya, dibagi 4. Kemudian ditambah 3/5. 1,2 dibagi 4 itu seperti 12 dibagi 4 tapi ada 0 komanya. Menjadi 0,3 ditambah 3/5. Saya tuliskan di sebelah kanan. 0,3 karena di situ penyebutnya ada 10, 10, 10. Ini bisa saya rubah menjadi 3/10. Ditambah 3/5. Karena penyebut yang depan sudah 10, maka yang 3/5 saya rubah menjadi per 10. 3/10 ditambah, karena ini pingin 10, maka dikalikan 2, otomatis atas juga dikalikan 2, ini menjadi 6/10. 3 ditambah 6 itu sama dengan 9. Karena penyebutnya 10, kita tulis saja 10, bukan penjumlahan 10/10 ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 2, jawabannya C. Masih betul kan? Masih gampang. Tiup itu mudah, jangan dipersulit. Nomor 3, hasil operasi 3/1/2 dikurangi 2/1/3 ditambah 4/3 adalah titik-titik. Ketemu dengan soal yang model begini, ada beberapa cara mengerjakan. Saya akan kerjakan dengan beberapa cara, nanti teman-teman tinggal pilih mana yang menurut teman-teman paling mudah untuk dikerjakan. Yang pertama, kita bisa merubah angka-angka ini menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa gitu ya. Ketika 3/1/2, maka kalau pecahan biasa, penyebutnya tetap saya tulis 2. Pembilangnya berapa? 3 dikalikan 2 itu 6, ditambah 1 sama dengan 7. Dikurangi 2/3, penyebutnya saya tulis tetap 3, karena penyebutnya 3. Pembilangnya adalah 2 dikali 3 itu 6, ditambah 1 itu 7. 7/3. Kemudian ditambah 4/1/3, penyebutnya saya tulis lagi sama, yaitu 3. Kemudian pembilangnya adalah 4 kali 3, 12, ditambah 1 artinya 13. Karena penyebutnya masih beda-beda, ada yang 2, ada yang 3, maka kita bisa merubahnya menjadi penyebut yang sama, yaitu menjadi penyebutnya 6. 6 dikurangi, sini penyebutnya juga 6, ditambah penyebutnya juga 6. Berikutnya apa lagi sih yang di situ bisa kita kerjakan? Karena menjadi 6, 2 perlu dikalikan 3 supaya jadi 6, maka 7 juga perlu dikalikan 3. 3 perlu dikalikan 2 jadi 6, maka yang atas juga dikalikan 2. 3 harus dikalikan 2 supaya 6, maka atas juga dikalikan 2. 7 kali 3 itu 21, dikurangi 7 kali 2 itu 14, ditambah 13 kali 2 itu 26. Kita kerjakan. 21 kurangi 14 itu 7, 26 ditambah 7 itu sama dengan 33/6. Kalau kita sederhanakan menjadi 33 dibagi 6, caranya gini ya. Maka hasilnya adalah 5, 5 kali 6 itu sama dengan 30, 33 kurangi 30 sama dengan 3. Artinya ini adalah 5, sisanya adalah 3/6. Kalau kita lihat di pilihan jawaban, itu tidak ada 5 3/6.
karena penyebutnya 12. Yang mendekati adalah cuman yang E, karena cuman 5-nya cuman 1. Kalau penyebutnya 12, kita lihat supaya 12, 6 dikalikan 2, atas juga kalikan 2. Ini sama dengan 5, 6 per 12. Jawabannya adalah yang E. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman boleh tidak merubah menjadi pecahan biasa, tetap menjadi pecahan campuran, hanya saja penyebutnya yang disamakan. Maksudnya bagaimana? 3 1 per 2, 2 1 per 3, kemudian 4 1 per 3. 3-nya tetap kita tulis, kemudian penyebutnya berapa tadi biar sama, yaitu seperti yang ini ya. Nah, ini kita tuliskan saja. Penyebutnya adalah 6, dikurangi 2-nya tetap saya tulis, kemudian penyebutnya 6, ditambah 4. Penyebutnya tetap saya tulis, yaitu 6. Supaya jadi 6, maka yang atas ini, angka satunya saya kasih atau dikalikan 3, karena yang bawah juga harus dikalikan 3. 3 supaya 6 ini perlu dikalikan 2, maka di sini juga kalikan 2. 3 supaya jadi 6 dikalikan 2, ini juga harus dikalikan 2. 1 kali 3, ini perlu saya pindah ke sini, maka ini menjadi 3. Berikutnya, 2 kali 1 atau 1 kali 2 ini saya pindah ke sini, menjadi ini adalah 2 per 6. Kemudian 1 dikalikan 2 di sini, ini saya pindah lagi ke sini, ini menjadi 2. Setelah ketahuan seperti ini, maka angka bulatnya kita tambah dan kurangkan dulu. 3 dikurangi 2 ditambah 4, hasilnya sama dengan 5. 3 per 6, saya tulis ya, 3 per 6, nah gitu ya, dikurangi 2 per 6 ditambah 2 per 6, maka menjadi 5. 3 kurangi 2 tambah 2 sama dengan 3 per 6. Sama seperti tadi, kita bisa rubahkan menjadi di sini. 5, 6 per 12, jawabannya adalah yang E. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ketika soalnya saya tulis lagi ya. 3 1 per 2 dikurangi 2 1 per 3 ditambah 4 1 per 3. Maka karena sudah kelihatan langsung ini sama ini sama, sedangkan di sini pengurangan dan di sini penjumlahan, maka ini langsung bisa kita coret sepertiganya. Oke. Berikutnya 3 dikurangi 2 ditambah 4, itu artinya sama dengan 5, lebihnya adalah setengah. 5 setengah itu sama dengan 5, 6 per 12, jawabannya juga E. Teman-teman boleh pakai cara yang pertama, kedua, ketiga, atau mungkin teman-teman bisa pakai cara yang keempat dengan merubah menjadi pecahan desimal. Silahkan teman-teman pilih mana yang paling enak menurut versi teman-teman semuanya. Langsung kita bahas soal nomor 4 ya. Nomor 4. Hasil operasi 3,3 ditambah 3 per 5 dikalikan 1,5 dibagi 3 dikurangi 0,6 sama dengan titik-titik. Kita lihat dari pilihan jawabannya semuanya adalah angka-angka bulat atau bilangan bulat 6, 5, 4, 3, 2. Maka ketika ketemu dengan seperti ini, angka-angkanya kalau bisa dirubah dalam bentuk desimal dulu boleh, dalam bentuk pecahan biasa juga boleh. Ketika melihat soal ini, ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian, pengurangan. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah ini ya. Ini 3,3-nya saya tulis apa adanya. 3 per 5 dikalikan 1,5. Kalau saya rubah 1,5 ini menjadi pecahan biasa, ini maka menjadi 3 per 2. Berikutnya paling mudah ketika ketemu pembagian, saya rubah menjadi perkalian. Karena dibagi 3, 3 itu adalah 3 per 1, maka ketika pembagian saya rubah menjadi perkalian, ini menjadi dikalikan 1 per 3. Baru dikurangi 0,6. Kita kerjakan lagi, 3,3 ditambah 3 per 5 dikali 3 per 2 dikalikan 1 per 3. 3 sama 3-nya bisa saya coret, ketemunya adalah 1 dan 1. Berikutnya, tidak ada yang bisa dicoret lagi, maka 3 dikali 1 kali 1 ketemunya adalah 3.
5 dikalikan 2 kalikan 1 sama dengan 10. Berikutnya dikurangi 0,6. Apa yang bisa kita kerjakan? 3,3 saya tulis lagi ditambah 3/10 ini. Kalau saya jadikan pecahan desimal, koma-koma gitu ya, berarti 0,3 dikurangi 0,6. 3,3 ditambah 0,3 artinya 3 ditambah 0 itu 3, 3 ditambah 3, komanya adalah 6, dikurangi 0,6 sama dengan 3,0 atau 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 4 sudah lewat dan soal TIU pasti mudah. Ikuti cara saya dan teman-teman tinggal membahasnya lagi. Nomor 5. Hasil operasi 3/2 dikalikan 2 dikurangi 2/4 dibagi 3/2 adalah titik-titik. Ketemu dengan soal seperti ini dan pilihan jawabannya adalah angka-angka desimal, maka kita langsung bisa merubahnya menjadi angka desimal atau dengan bantuan pecahan biasa. Karena ada pengurangan perkalian pembagian, teman-teman kurungin dulu biar tidak lupa caranya bagaimana. Nah, ini harus dikerjakan terlebih dahulu. 3,5 itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa, maka ini menjadi penyebutnya adalah tetap 2. Pembilangnya adalah 3 dikalikan 2 ditambah 1, artinya adalah 7. Ini dikalikan 2. Berikutnya ini dikurangi 2/1/4. Kalau kita jadikan pecahan biasa, ini penyebutnya adalah tetap 4. 2 kali 4, 8 ditambah 1 artinya adalah 9. Karena ada pembagian di sini, maka saya rubah menjadi perkalian ya. Paling mudah kalau pembagian dijadikan perkalian dan ketika 3/2 maka menjadi 2/3. Kita kerjakan. 7/2 dikalikan 2 ini bisa dicoret ya, karena 2 itu sejatinya adalah 2/1 menjadi ini 7 dikurangi 9/4 dikalikan 2/3. 9 sama 3-nya itu kita coret. Ini dibagi 3 sama dengan 1, dibagi 3 sama dengan 3. 4 dan 2 juga bisa dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 2. Ketemunya adalah 3/2. 7 dikurangi 3/2. 3/2 itu sama dengan 1,5. Sehingga jawabannya adalah 5,5 atau 5,500. Jawabannya yang D. 1-5 sudah saya bahas. Teman-teman sekalian, saya kasih PR1 soal latihan. Silahkan dikerjakan. Kemudian kasih jawaban teman-teman di kolom komentar. Atau teman-teman juga kalau misalkan request mau materi apa yang dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah segera saya bahas. Jangan lupa untuk subscribe channel Pejuang Pendidik. Ikuti saya di Instagram dan TikTok pejuang_pendidik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Arif Isti Pramusinta, Pejuang Pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.